1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus, telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo.
Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Gezer. Sebab Fir'aun, raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun, yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem, atau di gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima, atau pasukan kereta, dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi Laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia reba ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan
karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia di Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ didapati seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh.
kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida, Saron melihat dia. Saya ulangi. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh hati yang mengasihi Tuhan. Ya, saudara ya. Saudara, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ini membuat kita bisa mengalami Tuhan. Ya, kalau mengalami Tuhan itu bukan berarti Anda ketemu Tuhan ya dulu ya. Ketemu Jibril dulu, ingat ya, saya sudah kasih tahu ya. Mengalami Tuhan itu bukan berarti Anda bertemu, wah saya dapat penglihatan Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Tapi yang namanya mengalami Tuhan itu artinya Anda di dalam pencobaan, di dalam masalah, Anda dalam prosesmu melakukan firman Tuhan, Anda masuk di dalam berbagai macam proses kehidupan. Ketika disuruh mengampuni, aduh Tuhan susah Tuhan mengampuni. Tapi Anda paksa mengampuni, aduh rasa sakitnya pertama sakit. Sebetulnya hanya ilusi ya. Rasa sakit ketika kita mengampuni itu hanya ilusi, saudara ya. Yang sakit itu sebenarnya egonya. Ya, harga diri kita. Harga diri kita itu menghalangi, harga diri kita itu yang menghancurkan hidup kita. Nah, disitulah dihancurkan. Itu namanya pengalaman bersama Tuhan. Ketika Anda dipaksa, dalam tanda kutip ya, dipaksa ya untuk bisa mengalah, untuk sabar. Ya, bukan karena pecundang. Anda bisa kalau gini aja, buat pites kepalanya selesai. Tapi ternyata Anda belajar sabar. Kita sabar menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang aneh, orang-orang yang menjengkelkan. Itu sih pengalaman dengan Tuhan, saudara. Ya, pengalaman dengan Sang Cinta. Ketika Anda mempraktikkan cinta, lalu di situ Anda mengalami pergumulan berat, itulah pengalaman sama Tuhan. Anda makin lama makin mengenal. Ya, itu yang namanya bertemu muka dengan muka, saudara. Ya, tetapi kalau Anda bilang bertemu Jibril, itu saudara, saya ingat ya, Nabi Muhammad itu sebelum ketemu Jibril dia tidak poligami, saudara, dia monogami. Muhammad itu sebelum ketemu Jibril nggak pernah bunuh orang, saudara. Muhammad itu sebelum ketemu Jibril dia tidak pernah membenci orang, ya, karena dia dibilang, ya, Muhammad sebelum ketemu Jibril itu jujur, tapi setelah ketemu Jibril dia banyak bohong, ya kan. Setelah ketemu Jibril dia merampok, membunuh, ya. Setelah ketemu Jibril dia jadi penuh dengan kemarahan. Nah, itu yang saya maksud, saudara ya. Anda banyak orang setelah punya berdoktrin, setelah dia masuk dalam perdebatan Tritunggal Oneness penuh dengan kebencian, kemarahan, saudara ya. Dia paling benar, orang lain salah semua. Itu yang namanya melihat Jibril. Ya,
Itu namanya melihat Jibril. Itu namanya kalau Anda masuk di dalam satu encounter keagamaan, ya, Anda langsung merasa lebih baik dari yang lainnya, lebih suci, orang lain salah, kamu yang paling benar. Ya, begitu masuk di dalam pertemuan dengan Jibril, ya, tiba-tiba konsep dalam kepalamu itu penuh dengan ritual, penuh dengan seharusnya begini, seharusnya begitu. Ya, kadang-kadang saya masih suka salah ngomong, ya. Kamu harus begini. Orang Belanda yang protes di Belanda itu nggak ada kamu harus. Ya, di Belanda itu dari kecil anak itu diajari konsekuensi, saudara. Bukan kamu harus. Kamu mau berhasil nanti di masa kamu belajar sekarang. Bukan you must, tapi you should. Kamu harus, seharusnya. Kalau kamu mau berhasil, ya kamu belajar. Kalau kamu nggak mau berhasil, nggak belajar nggak apa-apa. Ya, bahkan anak-anak itu boleh memilih sendiri. Saya mau jadi filsuf. Orang tuanya pusing, saudara. Tapi nggak bisa dilarang katanya. Oh, kalau saya tetap saya larang ya, miracle. Kamu harus ke sini. Harus. Karena itu, saudara ya. Kadang-kadang anak-anak harus kita haruskan. Karena dia belum bisa membedakan yang kanan yang kiri. Nah, ya saudara ya. Nah saudara, kewajiban keharusan agama itu ya adalah sebuah pertanda bahwa pemeluknya atau orang yang mengikuti itu adalah orang yang belum bisa membedakan kanan dengan kiri. Kalau ritual agamamu selalu dosa tidak dosa, boleh tidak boleh, ya kalau dalam otak pikiran itulah pertemuan dengan Jibril. Kamu masih sebatas ketemu Jibril, saudara. Karena Jibril itu ya di dalam Al-Quran itu menghasilkan peraturan-peraturan yang banyak, saudara. Nah kamu hidupmu penuh dengan peraturan-peraturan itu nggak kepalamu, saudara. Kalau kepalamu penuh dengan peraturan-peraturan itu, sehingga kamu sendiri saja sampai nggak sanggup melakukan itu, rasanya hidupnya berat, hidupnya tiap hari kursinya peraturan, itu pertanda kamu baru sanggup ketemu Jibril itu, saudara. Itu pertanda kamu baru ketemu sama Jibril. Tapi kalau kamu bertemu dengan Tuhan yang sejati, bertemu dengan Sang Cinta, maka kepalamu bukan penuh dengan peraturan-peraturan, aturan-aturan itu. Kepalamu isinya apa? Bagaimana cara aku bisa mengekspresikan cintaku yang benarnya? Bagaimana aku bisa mengekspresikan kasih yang tulus dan murni ya. Selalu dalam kepalamu bagaimana aku bisa melakukannya lebih baik, lebih penuh cinta. Hari ini Anda bisa negur anak Anda dengan keras, dimarahi anak itu sabet. Tapi Anda terus berpikir bagaimana aku bisa ngomongin dia tanpa aku harus nyabet ya, harus aku kasih sabetan. Mungkin jangan-jangan aku yang salah. Karena cinta, saudara. Kalau Anda kerasukan Jibril, maka otakmu, ya pokoknya saya sendiri hidupnya penuh dengan aturan, anak saya penuh aturan juga, kayak orang dipelonco jadinya. Orang dipelonco itu kan dia selalu membalas kepada adik angkatannya lebih keras lagi kan. Nah itulah kerasukan Jibril itu, saudara. Itu namanya ketemu sama Jibril, penuh dengan aturan-aturan, lalu dia kasih aturan ke orang lebih keras lagi. Nah orang-orang yang mengalami encounter keagamaan, maka hidupnya penuh dengan aturan dan dia akan marah kalau ada orang tidak ikut dengan aturan agamanya dia. Itu terjadi bahkan di dalam kekristenan, di dalam semua agama. Begitu dia ada orang melanggar aturan agamanya dia atau aturan doktrinalnya dia marah sekali dan dia jadi nggak suka. Ya, misalnya nih, Anda ibadah jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi pakai lampu kelap-kelip kayak diskotik. Lalu nggak seneng, saudara, orang ini. Itu bukan dari setan itu. Nah orang ini ketemu Jibril, saudara. Ada ya pendeta-pendeta yang ngomong katanya kalau yang jingkrak-jingkrak diskotik itu, ya itu bukan dari surga, itu nari-nari. Ya pendeta itu lagi viral tuh ya di YouTube ya, musik setan katanya. Beberapa gereja itu lakukan bukan memuji Tuhan, tetapi setan katanya. Gara-gara jingkrak-jingkrak pakai lampu kelap-kelip, saudara ya. Ya makanya gerejamu ditinggal sama anak muda. Gerejamu kayak kuburan, gerejamu angker.
Ya kan, sakral. Gereja itu harus sakral. Gerejamu memang kuburan yang sakral. Memang ya, gereja-gereja Eropa kan bawahnya kan lantainya gereja di Eropa itu kan kuburan, saudara. Bangsawan-bangsawan, donatur-donatur, utamanya pendiri gereja itu kan dimakamkan di bawah lantainya gereja itu. Ya kalau nanti Pak Enado ke Eropa, nanti kita lihat ya, dan gereja ini kuburan. Bawahnya itu kuburan. Memang gerejamu kuburan, kok mengenai kudu sakral. Ya, saudara ya. Jadi Anda yang penuh dengan boleh tidak boleh, gitu ya. Sebetulnya Anda masih dalam level pertemuan dengan Jibril. Hidupmu tuh penuh dengan aturan boleh tidak boleh. Merasa kamu lebih pintar dari orang lain, lebih ngerti tentang aturan sorga daripada orang lain. Padahal aturan sorga itu apa, sederhana sekali, saudara. Aturan sorga itu apa, saudara? Kasihi, berkati, ampuni, kasihi, berkati, ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu aturan sorga. Kejar Esau, ya kata Tuhan, kamu harus mengampuni, kamu harus mengasihi, bahkan memberkati musuh-musuhmu. Itu aturannya sorga. Ya, aturan sorga itu bukan kamu kalau nyanyi harus dengan sikap sempurna, tidak boleh kamu baca Alkitab, kamu tidak boleh sambil tiduran kalau lagi ngesom. Ya kalau lagi ngesom sambil tiduran jam 4 pagi ya pasti tidur lagi. Bukan boleh, nggak boleh. Kalau kamu lagi jam 4 pagi ngesom, buka, ya rakaat 1 kan, 1 rakaat buka som, ya kan? Apa 2 rakaat tidur 12. Ya kan? Kalau mau tambah 3 rakaat, ya berarti Anda nyalain beker dulu, nyalain alarm. Rakaat kedua Anda nyalain som, buka. Rakaat ketiga Anda tidur. Ya kan? Nah, nanti kapan-kapan kita mau bikin aturan semua som harus dibuka, saudara. Lagi firman Tuhan kudu dibuka. Nah itu aturan lagi gitu kan. Nah ada aturan-aturan. Nah apa bedanya aturan-aturan agama dengan aturan-aturan SOP, standar operasional? Banyak aturan kayak. Nah saudara, aturan di dalam standar operasional prosedur adalah bukan supaya kamu ketemu Tuhan, supaya kamu suci saleh, bukan. Adalah kesepakatan supaya kita jangan chaos, supaya kita jangan satu sama lain jadi saling mencurigai gara-gara korupsi, gara-gara ya saat yang satu misalnya ini mentang-mentang saudaranya Bu Neliana semuanya dikasih beasiswa, dimajukan, kasih sembako semua, pokoknya semuanya saudaranya Bu Neliana baru masuk udah kasih sembako semua misalnya. Nanti itu Bu Neliana udah ikut doa pagi belum itu? Boleh saudaramu semua juga enggak apa-apa, satu RT juga enggak apa-apa. Kayak Pak Ido, Dokter Ido ini satu RT ini semua kan bawa semua kan. Ya, tetapi kan ikut doa pagi semua. Nah, misalnya nih, satu RT ini ya enggak semuanya minta. Tetapi kan satu RT di bawah semua, Pak. Iya, tapi kan ikut doa pagi, enggak apa-apa, memang begitu kan, satu RT di bawah semua. Itu yang ada aturannya. Jadi nanti semuanya janji siapa dulu ya, ada apa siapa itu ya. Setiap orang dibawa ke sini cucuk minta makan, minta sumbangan, minta beasiswa. Sebenarnya harus ikut komunitas dulu. Aduh, informasinya enggak begitu, Pak. Nah, ya udah pokoknya informasi gini aturannya begitu kok. Nah, itu ya, itu gunanya aturan. Supaya jangan nanti saya membawa semua ya, saudara saya semuanya buat minta beasiswa pokoknya. Ya kan sama kan? Nah, aturan itu dibuat seperti itu, saudara, supaya kita dijaga taman itu, Taman Eden yang kita bangun itu dijaga supaya jangan rusak. Tetapi kalau aturan-aturan agama itu beda, saudara. Aturan-aturan agama itu tidak berdampak. Misalnya kalau kita berdoa nggak menutup mata, emang masalahnya di mana, saudara? Kalau kita berdoa sambil lompat-lompat, emang masalahnya di mana? Kalau kita berdoa, ya, terus kita sambil berdoa, ya, kita sambil nyetir mobil, misalnya, salahnya di mana, saudara? Minggir dulu, berdoa dulu, minggir dulu. Nah, itulah aturan-aturan agamawi, saudara. Yang sebetulnya aturan itu bukan dari surga. Kan kalau kita mau beribadah kan kita mau ketemu Tuhan, yang bikin aturan kan Tuhan. Beda dengan SOP yayasan, Anda kan mau ambil uang dari yayasan.
Maka yang bikin adalah SOP-nya yayasan. Anda kan mau ketemu yayasan. Kalau Anda mau ketemu sorga, ya Anda yang harus ikut aturan sorga, bukan aturannya orang. Nah kalau gitu ritual salah dong Pak. Nggak salah saudara. Ritual itu dibikin supaya ada sepakatan di sana. Hari ini yang khotbah Pak Paul, nanti Pak Utomo ladung saya. Oh, nggak bisa saya yang khotbah. Ya makanya dibuat aturan. Itu saudara. Ya, di HKBP paling sering rebutan itu ya. Kalau siapa yang mau khotbah itu ya sering rebutan itu berantem. Ya kan? Makanya dibikin aturan. Ya, entah kenapa HKBP bisa ribut terus. Ya, siapa yang mau khotbah hari ini nanti yang sana sama yang kubunya sini bikin roster sendiri. Berdoa sambil jambak-jambakan. Ya boleh saudara ya, berdoa sambil jambak-jambakan. Ya boleh-boleh saja. Cuma kamu pikir aja pantas apa berdoa sambil jambak-jambakan. Berdoa sambil misuh-misuh gitu kan. Ya boleh saja. Ya kan? Ya kan tinggal ada aturan. Aturan surga itu cuma satu saudara ya. Cinta. Aturan cinta. Karena setiap budaya, setiap kultur, setiap orang, ya setiap level pendidikan punya caranya sendiri di dalam mengekspresikan cinta. Harus diatur Pak? Enggak harus diatur saudara. Kalau misalnya orang-orang borjuis mengatur orang-orang proletar, orang-orang yang hidupnya di dalam kemewahan, mau ngatur orang-orang miskin yang nggak punya uang, kaum buruh saudara, untuk percaya kepada Tuhan, ya beda saudara. Nggak bisa sama. Aturan-aturan itu nggak bisa sama. Aturan orang, misalnya contoh nih saudara ya, kau mau suruh ini orang-orang Afrika kulit hitam, ya untuk tegak lurus berdoanya sambil holy, nggak bisa saudara. Orang Afrika nggak bisa goyang-goyang pasti saudara. Orang Afrika itu kalau ibadah nggak bisa, kalau nggak goyang-goyang nggak bisa saudara. Kalau nggak nari-nari nggak bisa. Ya entah mengapa ya begitu. Karena mereka suka menari, mereka suka menyanyi. Makanya kalau orang Eropa itu biasa individu. Orang Afrika itu terbiasa, mereka itu kayak ya Dayak begitu, yang model-modelnya suka kumpul-kumpul lingkaran-lingkaran, kayak orang Papua begitu gandengan-gandengan. Terus mereka disuruh holy begitu yang anteng juga. Mereka nggak asik. Makanya kalau orang Buddha kan individu, terbiasa dengan individu. Lalu dia suruh sendiri, bisa suruh anteng begitu. Mereka terbiasa kulturnya penyembahan yang pada Apollo, kepada dewa-dewa itu yang sepi, di dalam kesepi, ya bertapa dalam hutan, keheningan. Bisa saudara suruh sendiri. Orang Jawa disuruh holy gitu bisa saudara. Ya, tetapi begitu masuk Afrika nggak bisa. Nah sama ya, gerakan karismatik itu kan budaya kulit hitam. Gerakan karismatik itu kan budaya kulit hitam. Lalu Anda bawa ya kepada orang-orang bule di Belanda. Responnya nggak positif, saudara. Kenapa? Itu bukan kulturnya Belanda, itu bukan kulturnya Jerman. Orang Jerman ini sangat individual, itu caranya ya. Bukan berarti nggak peduli sesama, peduli, tapi individual. Mereka hidup dalam privacy, mereka punya privacy. Gerakan karismatik itu banyak sekali melanggar batas-batas privacy. Ayo begitu ketemu, ayo kita bersalam-salam satu sama lain, berpeluk-pelukan, ayo kita. Itu buat orang sini itu nggak enak, saudara. Contoh seperti itu ya. Ayo kita mulai terus ya, mulai nari-nari, mulai pilih dalam tanda kutip mempermalukan dirinya sendiri ya, dalam tanda kutip ya. Wah itu orang Belanda, orang Jerman nggak bisa tuh. Nah itu yang saya maksud. Kan kamu tidak bisa memasukkan kulturnya orang untuk beribadah kepada orang lain. Jadi apa saudara ya, kita sering kali melihat orang-orang yang hidupnya di dalam kekerasan agama, biasanya karena hidupnya cuma benar salah otak di kepalanya, saudara. Ya, mata yang dia lihat itu cuma hitam putih saja, saudara, cuma hitam dan putih. Dunia ini kan ada colornya kan. Anda lihat wajah saya, kecuali laptop Anda rusak atau ini hitam putih tok, saudara ya. Tapi dunia ini kan color, ada penuh warna. Bukan kompromi, beda ya. Bukan kompromi, tapi warna, ada warnanya, saudara. Kadang-kadang yang kamu anggap salah itu enggak salah. Bagimu salah, ya. Tapi bagi orang lain enggak salah. Bah, kalau gitu berzina itu salah. Bukan salah benar, saudara.
Apa definisimu berzina saja sudah berbeda. Definisimu berzina saja sudah kumpul kebo, Pak. Di Belanda kumpul kebo di Belanda sama kumpul kebo di Indonesia itu beda. Kamu kumpul kebo di Belanda, kamu pakai surat, saudara. Siapa yang bayar pajak? Siapa yang bayar sewa rumah? Siapa yang bayar air? Siapa yang tanggung jawab ini ngurusin listriknya? Siapa yang tanggung jawab ngurusin sampah di rumah itu? Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang dikenakan pajak di rumah itu? Pajak gabungan atau pisah? Lalu itu ada perjanjiannya kayak orang menikah. Orang kumpul semen level itu ada perjanjiannya, terus dia punya anak. Nanti anaknya masuk waris apa enggak, urusannya bagaimana. Kalau di Indonesia kumpul kebo, sebenarnya namanya kumpul kebo itu namanya satu gebau itu ya, satu bangunan itu ya. Kumpul kebo di bangunan yang sama, kumpul di bangunan di gebau yang sama. Bukan kebo kumpul nggak ada apa-apa, saudara ya. Ngawur-ngawuran kalau di Indonesia itu ya. Bahkan orang menikah aja nggak jelas kok. Ya kan sering kali orang menikah cerai tinggal cerai, di sini cerai urusannya panjang. Nah itu aturannya kan beda lagi kan. Sehingga yang kamu maksud dengan kumpul kebo dengan di Indonesia kumpul kebo itu beda, saudara. Jadi apa yang menjadi kultur semua? Makanya jangan menghakimi, ya, jangan mudah menghakimi. Tetapi kita punya aturan di komunitas. Nah itu dalam aturan komunitas kita tidak bisa samakan dengan aturannya Tuhan. Pokoknya komunitas ini punya aturan, kita begini. Ya aturannya begini. Aturannya begini tanpa kita menghakimi orang itu berdosa, saudara. Jangan menghakimi, pokoknya aturannya begini, sudah titik. Jadi itu bukan berarti dia berdosa atau ya pokoknya itu melanggar aturan komunitas. Kalau misalnya ada orang Batak masuk ya dalam budaya Jawa ngomongnya keras sekali, banter nemen, vulgar nemen. Bukan orang itu tidak baik, saudara. Itu kulturnya orang Batak begitu. Bukan berarti dia tidak baik. Kulturnya dia kalau ngomong keras, kulturnya dia kalau ngomong vulgar. Sama ya kalau ada orang Jawa masuk ya dalam komunitasnya kita nih orang-orang Eropa, kita pusing, saudara. Muter-muter, ngomongnya muter-muter, jelimet-jelimet, saudara ya. Bukan berarti dia nggak baik. Ya kan, bukan berarti dia nggak baik. Tetapi itu kulturnya. Tapi ini masuk Eropa, kulturnya harus dirubah. Kayak saya, kulturnya harus saya rubah. Karena saya masuk Eropa. Nah, bukan berarti orangnya tidak baik. Makanya Paulus baik sekali ya. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan perbuatannya. Tanpa kita harus menghakimi. Ada yang salah, pokoknya nanti di dalam, ya kita ini kan komunitas, kita mulai sering kopdar ya. Kita harus belajar menerima kekurangan orang lain tanpa harus menghakimi dia. Oh, tapi kita punya aturan komunitas. Aturan, jangan bilang itu aturannya Tuhan ya, aturannya komunitas yang kita jaga bersama. Ya, sehingga kita bisa terbuka satu sama lain, nggak pakai intrik. Kalau ada apa-apa sesuai dengan aturan. Kalau ada mau apa sesuai dengan aturan saja. Begitu, saudara ya. Terakhir, jadi saudara, pertemuan dengan Jibril akan membuat kamu menghakimi orang lain. Tetapi pertemuan dengan Tuhan Yesus yang sejati membuat kamu penuh dengan cinta dan bagaimana kamu bisa memberikan lebih untuk orang lain. Nah, aturan-aturan yang ada itu adalah untuk menjaga supaya cinta itu jangan di-abuse. Tetapi bukan aturan-aturan yang justru akhirnya mengabuse sang cinta itu, saudara. Pokoknya aturan, terus kamu jadi galak, jadi kamu menghakimi. Bukan. Pokoknya ini aturan tanpa kita harus menghakimi orang lain. Begitu di dalam hatimu ada kamu merasa lebih baik, merasa ada penghakiman, ada merasa kamu lebih baik, orang lain lebih jelek, lebih pembohong, pendusta, orang lain itu pasti nipu, berarti kamu ketemunya Jibril. Tapi kalau kamu melakukan aturan, nggak apa-apa, ini aturannya begini, supaya kita kalau mau melanggar ya kita rubah aturannya, jangan dilanggar. Tapi sekarang ikutin dulu, karena supaya sama-sama baik. Berarti kamu ketemu sama Tuhan Yesus, saudara, ketemu sama Jibril. Tuhan Yesus memberkati.